Judulnya adalah Zenshu. Oh itu. Tentang apa Digo? Tentang dokumenter bagaimana kehidupan animator di MAPA ya. Gak. Maksudnya jadi Gua Paul. Gua Digo. Dan menurut kita, Ngapain sih bikin anime banyak-banyak? Ngapain bikin anime banyak-banyak? mereka sistemnya quantity over quality kali ya. Waduh. Tapi enggak juga sih. Tapi ada juga yang kualitinya oke. Enggak, emang semuanya quality bagus secara Iya kan? overall quality. Oh semua ya? Hampir semua. Maksudnya, Hampir semua. Maksudnya secara on paper kayak high production value gitu loh. Iya sih. Kita lagi ngomongin apa Digo? Kita lagi ngomongin studio yang lagi naik daun banget. Oh iya sih. Beberapa lama ini nih. Lagi naik daun banget loh. Iya, Madhouse. Bagus, benar, Madhouse keren. Tapi- Trigger. Bukan. Ini kita Studio- lagi cosplay loh. Studio Karakter- favorit kita yang menggarap banyak sekali anime-anime anime yang kalian sukai, Ya. yang kita sukai juga. Ya. Mapa Studio. Lagi kenapa nih Mapa nih? Kayaknya gak tau ya, gue selama mengikuti anime peranimean tuh jarang ngelihat studio tuh bisa sampai semarak ini diomongin orang gitu loh, rame ini di sosmed gitu. Iya betul. Jadi nggak tahu ya apa yang terjadi di studio Mapa belakangan tahun ini tuh mereka ngeluarin banyak sekali anime dan menggarap banyak sekali anime sekaligus sampai ya yang Itu kita ya, sudah sekaligus ya. sebenarnya kita sudah tahu ya. Iya. Belakangan ini apalagi pada saat production Jujutsu Kaisen, animatornya sampai harus sampai komplain di Twitter dan segala macam. Iya betul. Kayaknya overwork ya, sampai overwork. Iya, tapi sebelum dari itu kita coba bahas tentang apa sih anime-anime Mapa nih yang belakangan ini boleh. keluar ya, especially yang belakangan ini ya. Maksud gue ya, gue tahu Mapa udah ada dari lama nih, ya kan. Tapi belakangan ini kayaknya tiap season ada gitu loh. Tiap season tuh pasti ada nama apa, bikin anime apa, terus Iya, masuk. entahlah adaptasi, entahlah anime original gitu kan. Iya, dan visualnya selalu wow kan. Iya, menurut gue Hah? ini apa namanya korban pertamanya. bukan korban, apa sih? Titik Apa betul locatannya ya? Iya, itu pada saat dia dapat kesempatan buat menggarap Attack on Titan. Attack on Titan bener. Iya. Sih, gue juga ngerasa setelah dari Attack on Titan jadi banyak tuh rasanya tuh jadi banyak proyeknya apa gimana gitu ya, jadi banyak gitu loh. Iya, maksud gue kayak kadang dulu kan kadang mereka punya keluarin satu anime Kakegurui gitu kan. Kadang keluarin anime lagi Yuri on Ice gitu. Tapi kadang-kadang gitu loh. Enggak setiap ini selalu ada kan? Iya. Selalu ada, dan semenjak AOT tuh yang dia garap tuh bukan kayak anime yang manga-manga yang biasa aja, tapi manga-manga yang terkenal. Mereka bisa sampai dapat, gue nggak nyangka banget sih waktu dapat AOT, dapat Vinland Saga season 2, dapat Jujutsu Kaisen, dapat Hell's Paradise, Chainsaw Man. Gede, nama-nama bagus semua sih. Iya. Sebenarnya nama-nama gede sih. Yang emang yang fan pun juga suka, dan makanya kayak gue tuh bener ngerasa banget pas AOT sih. AOT tuh kerasa banget sih kayak oh Mapa, terus kayak kan kualitasnya langsung ditunjukin kan. Iya. Visualnya kan. Iya. Kan? Walaupun banyak yang pro kontra ya. Gara-gara. Tapi itu lebih ini gak sih? Kalau ini spesifik ngomongin AOT ya. Pas dipegang Mapa lebih akurat sama manga gak sih? Secara visual. Katanya iya. Iya kan? Katanya lebih gitu kan. Makanya mungkin orang banyak yang pro-nya sih mungkin ke arah itu sih, yang suka baca manganya sih. Orang komplain paling besarnya adalah Titannya jadi CGI. Oh iya, tadi di CGI ya. Iya, semuanya CGI. Iya. Karena gue bacanya gara-gara Mapa nggak kasih waktu yang sebanyak itu buat nggambar Titan. Lagi masalah waktu lah. Iya, akhirnya harus dibikin base modelnya dari CGI biar bisa dipakai terus-terusan. Oke, gue paham. Cuman menurut gue ya akhirnya mereka bisa ngeblending dengan baik kok, iya nggak sih? Bagus, gue ngerasa bagus kok. Sampai endingnya sampai endingnya. Iya, dan buat yang bilang Mapa nggak bisa ngeanimasin AOT kan banyak yang bilang kan nggak bisa nganimasin ODM Gear kayak AOT. Kayak Wit Studio gitu kan.
Enggak, waktu nyampe endingnya tuh lihat tuh ramblingnya di animasiin tuh. Iya, dan gue ngeliat secara komposisi shotnya sih bagus tau. Secara komposisi shotnya kayak ya mungkin akurat manga tapi tetap cinematically bagus, ngerti nggak sih? Iya. Kayak secara lightingnya apa segala macam, komposisi semuanya bagus tau. Itu sih kalau Dan juga MAPPA kayaknya sangat bagus sih buat bikin sebuah fight scene-nya mentranslate fight scene dari sebuah shonen atau apapun ke anime gitu. Dari mana? Dari kayak Jujutsu gitu ya? Iya. Jujutsu Kaisen gitu kan. Jujutsu Kaisen kan kayak apa sih namanya? Ya kita udah tau lah, kita season 2-nya betapa. Iya sih. Ya lu lihat aja Jujutsu, lu lihat aja Shibuya tuh kan isinya fight scene semua, coy. Dari mana ya? Dari pertama kali turun ke Shibuya sampai Shibuya kelar, tekniknya kan fight scene semua. Betul. Ganti-ganti aja lawan. Iya. Dan pun gue juga kayak Hell's Paradise juga berantem semua, coy. Hell's Paradise. Iya. Hell's Paradise tuh ya begitu udah di pulaunya kan lu lihat aja itu apa visual tempatnya itu loh. Nah, itu gue pengen bilang juga. Mereka menggarap banyak banget anime, tapi kok art style tetap apa ya? Bagus ya. Bagus. Kita bisa ngeliat kayak kontras banget nih Hell's Paradise yang secara kasar kayak fantasi yang kayak surreal ya, gitu kan. surrealis gitu. Bunga-bunga warna-warni. Tapi mereka juga bisa bikin yang sinematik yang warnanya kayak Hollywood banget kayak di Chainsaw Man. Gila. Ya bener sih. Jadi kayak berarti level skillnya tuh luas gitu ya. Bisa mau garap yang konsep seperti apa bisa gitu. Iya. Dan mereka juga kayak gue kira nih ini balik lagi ya. Gue kira mereka hanya menggarap anime seasonal, tapi enggak. Mereka juga menggarap film habis itu kan. Oh benar. Bukan seasonal anime doang. Iya. Jujutsu Kaisen Zero tuh. Jujutsu Kaisen Zero. Wow sih. Itu kan itu tahun berapa sih keluar? 2022 ya? 2022. Ya, 2022. Itu tak sama atau seenggaknya enggak terlalu jauh sama Mugen Train kan? Iya. Gue lebih suka Jujutsu Kaisen. Lo kadang gak suka Demon Slayer anjir. Tapi gue lebih visual mungkin. Visualnya debatable sih. Visualnya agak lumayan debatable sih mereka berdua sih. Dua film itu sih. Itu kan agak berdekatan rilis kan. Jadi dibandingin masih agak oke lah ya. Agak debatable sih visualnya sih. Berarti maksudnya bisa on par loh. MAPPA ini kan lu tahu di sini Demon Slayer visualnya sebagus apa kan. Habis itu lihat sendiri Mugen Train dengan budget film sebagus apa kan visualnya kan. Nah ini menurut gue agak setara nih levelnya nih. Bisa compete gitu loh bro. Iya. Bagus nice, sih. Bagus bro. Habis itu belakangan ini baru keluar at least di Indo ya. Apa? Maboroshi. Oh, Maboroshi ya. Iya kan. Maboroshi juga. Wah, visualnya bagus loh. Iya, film apa ya kayak Makoto Shinkai gitu ya. Iya, Shinkai inspired gitu. Shinkai inspired gitu ya. Bagus itu visualnya. Iya, visualnya bagus dan cerita bagus. Itu kan correct me if I'm wrong ya. Itu nggak salah anime original. Emang kalau film biasanya ada manganya? Ada, kan bisa terinspirasi Jujutsu Kaisen Zero. Enggak, maksudnya kayak gini kan kayak Suzume kayak apa? Kimi no Na wa gitu emang ada manganya? Enggak ada, cuman kan ada beberapa yang memang adaptasi juga kan. Dijadiin film. Silent Voice kan itu adaptasi. Oh iya. Iya. Maboroshi bagus sih. Bagus kan? Iya kayak tapi walaupun tapi ya kita jujur aja ya nggak bisa selevel Makoto Shinkai sih. Emang makanya inspired sih. Ya, dan gue yakin maksudnya kreatornya pun nggak pengen gue pengen setara sama dia gitu, tapi enggak sih menurut gue ini terinspirasi mungkin karena suka film Makoto Shinkai pengen bikin kayak gini ya, tapi arahnya lumayan kelihatan kok, jadi kena sih dapet sih. Iya gitu. Itu dia jadinya karena kita udah lihat banyak anime yang bisa dibilang cukup terkenal ya. Iya kita juga sebelum sempat ya Vinland Saga tuh. Oh iya, maksudnya kayak dari tadi kita kayak action visual bagus, Vinland Saga aja yang kayak cuman apalagi season 2 kan yang diberikan kan kebanyakan ngobrol. Iya. Kayak season 2 kan gak banyak actionnya kayak season 1 kan. Iya. Farmland kan. Dan dia dengan bagus juga loh maksud gue. Bagus juga. Kan sebelumnya sama Wit juga ya? Iya. Kenapa ya Wit ya? Kenapa ya? Apa ada apa ya sama Wit ya? Ada beef kayaknya. Tapi ya baik lagi bagus juga, tetap bagus. Malah better gak sih secara visual ya? Kita ambil visual aja ya. Visualnya lebih bagus gak sih? Enggak, debatable. Iya, debatable. Karena beda sih secara vibe kan. Dimana Thorfinn dari dulu kan haus akan darah.
Oh. Sampai yang sekarang lebih pasifis kan. Tapi kalau Vinland Saga 1 tuh visualnya kayak ini Torosei kalau menurut gue ya. Kayak shonen tau. Bahkan bukan shonen iya kan. Bukan. Cuman begitu di season 2 baru kerasa nih. Tapi yang gue Lebih kerasa mature adalah ceritanya. fight scene-nya itu lebih gimana ya bilangnya ya? Bukan benar-benar fight scene-nya lebih grounded gitu loh. Gue ngerasa Season 2 ya? di season 1 tuh gue gak tahu apa karena manganya atau apa. Kayak bener Kayak shonen kan? Iya, Thor Kayak itu betul shonen tuh. OP banget. Iya makanya. Tapi begitu di season 2 tuh rasanya lebih mature. Vibes-nya tuh kena tuh. Vibes-nya sama. Lebih mature, lebih grounded, lebih kena lah. Lebih perang. Iya lebih kerasa kan ininya kan apa gimana bilangnya gritty dan ya gitulah kayak gitu. Iya betul. Berarti sukses nih. Karena kita lihat kan udah banyak banget nih bentuk art style-nya, bentuk penceritaannya. Iya. Menurut gue jadi membuai sebuah tren baru Diko. Sebuah tren baru. Aku suka tren baru Paul. Apa? Yang Kami suka tren baru. Ini kayaknya bukan dari gue. Ini bukan statement dari gue ya. Oh, bukan dari namanya The Mappa Effect. Oh. The Mappa Effect. Apa nih The Mappa Effect? Lu kerasa gak sih kayak kalau misalnya lu nonton di TikTok, lu nonton di sosmed yang lainnya, atau lu bahkan ke website jahat buat nonton anime, komennya misalnya komen di anime lain, atau komen bakal ada anime baru, pasti harus dihubungkan dengan Mappa. Bagusan anime kalau digarap sama Mappa nih. Kenapa anime ini gak digarap Mappa aja? Oh, anime ini bakal di-announce jadi anime, Mappa aja yang bikin. Oh, ini mau ada season barunya. Gue harap dibikin Mappa ya gitu. Iya. Kerasa nggak? Semuanya jadi serba Mappa ya. Iya. Oh iya sih. Mappa dijadikan sebuah standar industri. Jadi sebuah standar, jadi sebuah benchmark baru ya. Iya. Bro. Kerasa nggak lo? Kerasa sih. Karena gue kerasa banget. Sejak itu sih, sejak pelan-pelan tuh dari AOT, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, udah mulai tuh nama Mappa tuh udah dipakai terus tuh, iya gak sih? Iya. Dari situ sih gue ngerasa pelan-pelan sih. Sekarang makin lagi. Makin kan. Makin lagi sekarang. Nah tapi jujur ya udah agak ini sih turun rasa penontonnya sih sejak gara-gara kasus yang animatornya itu sih. Betul. Itu kita tidak bisa hindari sih. Iya. Apa yang dilakukan Mappa tuh tidak sehat. Ya gue ngerti sih. Pasti banyak production house dan animation studio di sana tidak sehat produksinya. Cuman mungkin karena Mappa ini menggarap terlalu banyak dan mempunyai standar yang terlalu tinggi. Iya. Dan ya waktunya nggak cukup. Ya capabilitasnya segitu, jadi mau dipaksain. Iya, kita kayak kasih contoh yang paling dekat aja ya, ini paling baru banget nih. Jujutsu Kaisen kan baru keluar nih Blu-ray-nya. Oh iya, benar. Baru keluar tuh Blu-ray-nya. Dulu waktu season 2 kita bisa lihat katanya Sukuna lawan Mahoraga itu belum kelar. Kayak belum kelar katanya. Iya. Dan banyak yang bilang, nggak percaya lu, ini udah keren, udah kelar gitu kan, yang pada bilang kayak gitu kan. Tapi ternyata pas udah bulan-bulan ini baru dibilang memang betul belum kelar. Pas Blu-ray-nya akan ada versi kelarnya. Oh iya. Udah nonton kan lo? Udah Blu-ray-nya. Udah nonton gue. Gimana? Gue jujur waktu gue nonton yang episode Sukuna Mahoraga, menurut gue udah bagus. Ini menurut gue anjir, apakah necessary gitu. Gue mempertanyakan sebenarnya jadinya. Bagus banget, tapi apakah necessary gitu. Jadi kayak maksudnya buat apa bikin lagi? Kalau gue pertanyaan gue itu, buat apa lu? Ya kan nambah ada beberapa scene baru gitu kan, kayak beberapa shot baru gitu kan. Beberapa peradegan ada yang berubah dikit banget lah, minor lah. Tapi gue merasa buat apa aja sih? Gitu sih, gue merasa kayak kemarin udah oke kok, udah tersampaikan yang mau disampaikan gitu loh. Ya mungkin ini ya sebuah SOP merekanya ya, kayak enggak, kita ini kemarin gak sesuai standar, jadi kita bikin lagi sesuai standar gitu. Bentuk pertanggungjawaban mereka terhadap yang mereka kerjakan mungkin kan. Itu aja sih mungkin menurut gue. Oke. Ini gue lumayan netral lah, jadi gue gak terlalu wah ngapain sih kayak gini-gini. Tapi kayak bagus banget gitu, hebat banget, keren, biasa aja, oke aja gitu. Oke. Keren sih, ada animasi baru, cuman balik lagi ini kita ngomongin masalah produksinya ya. Kayak buat apa sih? Kalau gue merasa gitu aja. Cuman kalau merasa secara looks ini keren banget gitu. Oke, berarti mungkin agak beda sih opininya sama gue sih. Oh, lu gimana? Menurut gue, kenapa kalian baru kelarinnya pas udah jadi Blu-ray? Oh, kenapa nggak pas kemarin aja? Ya, kenapa pas kemarin aja sekalian di polish biar segini gitu loh. Iya, karena balik lagi ya. Karena ya oke gini ya. Oke gini gue.
sorry ya teman-teman yang nonton di bulan ini ya. Kayaknya bulan ini kita ngomongin satu anime yang sangat terkenal terus ya. Yang ini ya, gue bakal bandingin sama Free Ren. Udah 3 minggu nih kita ngomongin Free Ren terus nih. Emang ternyata mau ngomongin studio lain pun Free Ren menghantui. Enggak, maksudnya karena Free Ren adalah ada golden example nih. Oke, boleh. Di saat mungkin gue nggak tahu, balik lagi ya, gue tidak kerja di situ, jadi kalau misalnya gue salah maaf ya. Gue ngerasa Free Ren ini memiliki timeline yang lebih sehat daripada Mappa. Lebih sehat ya? Lebih sehat kelihatannya. Jadi pada saat Sakuganya muncul itu terlihat kelar gitu loh. Oh iya. Enggak ada tuh yang kayak gimmick kayak oh ini baru sebenarnya belum kelar, kita vision kita yang asli tuh seperti ini gitu. Jadi pada saat inevitably Free Ren keluar Blu-ray-nya hanya digambar ulang atau dibikin lebih HD lagi gitu aja loh. Bukan ditambahin shot yang harusnya masuk, tapi karena nggak kelar. Ya itu makanya gue mempertanyakan kayak lu buat apa nambah shot lagi kayak atau ngerubah peradeganan gitu loh. Gue ngerasa sebenarnya lu tambahin atau lu rubah pun nggak ngaruh karena ya maksudnya itu yang ditambahin kan minor banget ya. Kayak maksudnya ya lu berantem ini lempar jurus ini kayak bakal berdampak apa sama ceritanya gitu loh. Menurut gua ada sih satu aspek yang gua suka dari tambahan itu. Itu? Yaitu adalah sequence di mana Sukuna ngetes apakah Mahoraga bisa ngelihat itu dia, curse energy dia. Oh. Kan waktu itu dia lagi berantem tiba-tiba Sukuna mau dismantled tapi nggak keluar dismantle kan, tapi Mahoraga udah nahan. Terus kayak lu bisa lihat ya gitu. Lu enggak, justru dia bilang ternyata lu nggak bisa ngelihat. Jadi abis itu sequence ada dia mau nge-slash tapi nggak keluar, terus slash keduanya keluar, yang bikin Mahoraga jadi bingung. Oh, dia pengen ngetes ininya ya, kayak apa sih, kayak pengen nyari tahu kan ini gimana dia. Apakah dia beneran bisa ngelihat atau dia nge-adapt sama skill gua. Oh, itu. Akhirnya dia sadar kan, baru sadar kalau ternyata dia itu nge-adapt gak bisa dipotong lama-lama. Bukan dia bisa ngelihat skill gue terus dia ngedodge. Oh iya, I see. Makanya dia harus domain expansion. Iya, oke, gue paham. Tapi gue ngerasa agak ini tau, kayak itu kan sebuah bentuk ini ya, sebuah bentuk lu sebagai penonton nih bersama Sukuna pengen nyari tahu nih si Mahoraga bisa apa gitu kan. Kayak lu ngeliat dari perspektif Sukuna kayak, nih gimana kita cari tahu ya kekuatan apa ya, terus kayak dites gitu kan. Jadi kayak bentuk sebuah show don't tell gak sih? Iya. Kan sebuah show don't tell kan. Cuman abis itu ya kayaknya emang mesti kagak dijelasin lagi kan lewat Sukunanya dengan apa sih, dengan monolog kan. Kayak jelasin lu bisa adaptasi. Yang kayak gitu-gitu. Lu adapt to all situations gitu-gitu. Ya Indian juga sama juga dijelasin lagi. Menurut gua enggak apa-apa, itu karena udah dari manganya begitu kali. Karena kan sangat sulit buat nge show don't tell segitunya tanpa gambar bergerak kan. Iya, karena apa juga actionnya sangat intens banget ya kan, pertarungannya kan. Iya, betul. Ya gue nggak tahu sih, merasa kayak ya gimana ya, kan kemarin udah dia udah rilis nih yang tanda kutip katanya belum jadi. Kayak ya udah gitu loh menurut gue. Iya, it's done, it's already done gitu loh. Ya poin yang gue bilang adalah, maksud gue kenapa sih kalian nggak ini aja loh. Ini nih menurut gue jadi dampak nih, menjadi dampak dari mereka manusia-manusia di dunia tuh membuat standar industri Mappa tuh harus gini gitu loh. Akhirnya jadinya animatornya jadi overwork, tapi mereka tetap pengen bikin banyak-banyak anime. Oh, takutnya dicontoh gitu ya, takutnya ya. Ya, dicontoh dengan diterapkan dengan yang tidak baik gitu loh. Takutnya jadi itu jadi menjadi sebuah standar baru di industri. Ya animator harusnya begini aja. Lihat Mappa bisa begitu. Oh, takutnya dinormalisasikan. Ya, itu dia. Don't normalize Mappa effect ya. Betul. Jangan normalisasikan. Iya. Jadinya kayak itu loh, kayak resource skill animator Mappa tuh jadinya harus didouble ke anime-anime yang tidak, gimana ya, harusnya ngapain sih dibuat gitu loh. Kan lu timnya bisa buat ngekelarin Jujutsu Kaisen. Lu kenapa jadi sambil bikin anime yang lain? Gue pengen ngomongin sebenarnya tentang itu sih, anime-anime original atau anime-anime yang sebenarnya bisa studio lain kok yang ngerjain gitu loh. Bisa banyak loh, studio masih banyak. Kayak pengen banget monopoli ya. Pengen banget monopoli industri anime. Di season ini, dan ngerasa gak sih kayak belakangan ini jadinya tiap season harus ada anime Mappa minimal satu. Season lalu 2 gitu loh, AOT sama Jujutsu Kaisen. Season ini Buchigiri sama apa? Udah itu dong ya? Udah Maburo ya. Sama Maboroshi tapi Maboroshi udah lama sih. Cuman masuk di ini baru. Iya. Buchigiri tuh aduh, kenapa sih?
Kayak lu personal nih, ada masalah personal. Gue ngerasa ini nggak perlu Ada ya? nggak perlu dibuat sih maksud gue. Baik lagi kan kayak lu lihat track record Mappa dengan standarnya dengan anime-anime lain, terus lihat Maboroshi gitu kan. Maboroshi sama Buchigiri. Agak bingung gak lu? Bingung soalnya bagus Iya. animasinya. Iya, kalau untuk visual oke lah ya standar Mappa ya. Cuman selain visualnya deh, ceritanya dan ya karakternya segala macam. Iya, menurut gue itu karena efek anime original juga sih. Jadi kayak bisa wild mungkin gitu. Gak tahu gimana ya, karena gue nggak bisa, ini gue belum bisa menganalisa sih kenapa. Tapi ada anime lain nggak sih yang anime original tapi bagus gitu? Banyak lah pasti. Pasti ada aja. Pasti ada aja. Anime original justru lu bisa mendapatkan sebuah hidden gem karena nggak ada tuh embel-embel. Oh di anime manganya lebih bagus. Gak ada ekspektasi ya yang Iya. Kayak gue udah baca manganya, gue pengen dianimasin, gue pengen lebih bagus atau pengen ternyata di manganya lebih bagus gitu kan. Nggak ada kayak gitu-gitu ya. Gitu. Jadi orang bisa benar-benar blind sama-sama gitu. Dan juga kayak lu nonton film jatuhnya ya, kayak nonton series atau film biasa gitu ya. Iya, dan jadi juga nggak ada ekspektasi buat harus bikin yang bagus ke mangaka-mangakanya yang jadi nggak please-nya fans anime doang gitu loh. Oh benar. Iya. Oke. I see. Nih kok season depan bakal ada anime Mappa baru. Oke guys. Namanya Bokyaku Battery. Ini season depan nih. Season depan. Oke. Sekarang lagi season apa berarti sekarang? Sekarang kan winter. Winter kan Buchigiri kan. Ya. Habis ini spring nih. Nextnya spring. Okay. Spring. Ini tentang baseball. Sports anime. Iya. I see. Jadi pokoknya mereka ini gua summarize sinopsisnya ya. Iya, boleh. Waktu SMP ada tim. Abis itu salah satu orangnya itu hilang ingatan. Hilang ingatan. Abis itu pas masuk SMA mereka ketemu baseball tim yang baru. Terus ternyata dia jago buat main baseball. Oh. Ini baseball. Ya baik lagi. Ini seperti apa ya ceritanya ya? Enggak guys, ngapain sih lu bikin itu? Bikin aja sih. Kelarin tuh movie-nya Chainsaw Man Reze tuh. Tahun ini juga loh. Which ke poin gue berikutnya, pas summer ada Chainsaw Man Reze. Film Chainsaw Man baru buat ngecover arc-nya Reze, arc selanjutnya Chainsaw Man. Abis itu, ini kan tadi summer kan. Di fall baru di-announce nih, baru banget nih. Kemarin banget di-announce nih. Ada anime baru buat Mappa. Sabar, gue cari judulnya, gue lupa. Judulnya adalah Zenshu. Oh itu. Ya, itu baru banget keluar tuh. Tentang apa Digo? Tentang dokumenter bagaimana kehidupan animator di Mappa ya. Gak. Maksudnya jadi ya itu ngeceritain tentang ini sih kehidupan. Itu dia mangaka jatuhnya ya? Animator ya? Director sebuah anime ya, dari Yeah. project anime ya. Gimana dia ya dapat project dan apa ya, dia terbiasa bikin sebuah anime. mempunyai standar yang Iya, punya standar sendiri gitu lah ya. Iya. Habis itu dikasih sebuah task baru. Karena dia ini dibilang karena dia kayaknya nggak tahu ya, dari trailer kayak star syndrome nih, dia dari SMA Yeah. dari SMA langsung sukses. Iya, dia terbiasa apa ya? No effort gitu loh, terus Jadinya waktu gitu disuruh bereffort bingung. bukan gitu kok, sorry kok. Jadi waktu Gitu dia kan? udah punya tim kan, dia kayak tim dia tuh dianggap kurang gitu loh karena nggak menyampai standar dia. Karena dia kebiasa dengan sebuah cerita yang ini kan. Oke. Oh jadi tiba-tiba dapat project baru dia. Disuruh dia biasanya tuh bikin kayak fantasi dan segala macam kan. Disuruh bikin romcom. Nah iya. Giliran disuruh effort untuk bikin sesuatu yang baru bingung. Iya. Dan ya ada masalah ya apa sih, karakter development issue lah ya gitu ya kayak. Ya, dan nggak tahu abis itu kan ya pasti ada sih. Itu kan dari trailer begitu doang. Ya, dan ceritanya dimulai dari situ, bagaimana cara dia kelarin nih masalahnya, karena kalau enggak studionya enggak keluarin enggak bisa ngeluarin animenya nih. Dokumenter untuk animator. Iya. Gue bingung tahu kenapa Mappa berani ngeluarin anime tersebut di saat
lagi api-apinya loh. lagi kayak gini ya. Aduh, gak tahu gue. Atau mungkin ini sebuah propaganda gitu loh, pengen ngasih lihat gitu loh. Oh, kalau misalnya Ini animator yang ini tuh, director yang ini tuh dia tuh diserang sebenarnya sama petinggi MAPA, terus kayak udah kita bikin aja guys, kita bersuara. oh, Tentang terus kehidupan abis animator. itu ternyata ntar ceritanya studio ini ternyata apa work conditionnya bagus. Terus saling bekerja sama, tidak ada pertikaian. Iya kan? Abis itu ternyata director ini setelah udah sukses banget, dia berasa kayak oh ya udah, gue udah sukses, saatnya bikin studio baru yang bisa lebih baik dari studio yang pernah gue kerja. Jadi judulnya apa? Terus karakter utamanya lihat ke kamera, Mapa. Ding. Bisa jadi. Bisa aja kan. itu tapi ini lucu sih, bener sih, kayak kenapa dia bisa-bisanya bikin anime tentang animator dimana nama dia lagi abu-abu banget nih. Iya. Lagi kayak begini nih. Jadi itu guys, kita udah ngebahas nih apa sih namanya, Mapa tahun ini keluarin apa aja so far. Ingat itu kuncinya sejauh ini. Ya, di hari ini kita syuting. Iya. Sejauh ini yang kita dapat informasinya. Tapi itu pun masih sama dengan statement kita. Mereka tiap season tuh harus ada anime. Tiap season tuh harus ada anime ya. Iya. Kayak ngapain sih buru-buru, pelan-pelan aja sih. Iya kan? Pelan-pelan bro. Pelan-pelan aja gak sih, kayak bro, ngapain buru-buru? Quality, jangan quantity doang gitu. Kalau misalnya mau dua-duanya ya gimana ya? Gak bisa juga gitu loh. Kayak misalnya gini. Gak bisa ya? Gue pernah ngelihat analoginya seperti ini. Gue nggak tahu ini bener atau enggak ya. Gimana bro? Cara bikin kopi atau sebuah makanan yang enak. Makanan yang enak. Iya. Bisa sebuah makanan yang enak itu perlu waktu. Betul. Ya kan? Lu nambahin chef itu nggak bikin makanannya tak jadi tambah enak kan? Oh. Iya. Lu masak rame-rame bukan berarti tambah enak ya? Iya. Tapi tambah cepet. Iya, cuman kan akhirnya jadi kualitasnya jadi ke amburadul kan, karena quality controlnya beda-beda, mempunyai nyamain visi misi berapa puluh otak kan susah gitu loh. Megang berapa banyak dish gitu susah gitu kan. Berarti makin banyak SDM bukan berarti makin quality makin bagus gitu. Iya, cooking kebanyakan menu tuh nggak menjamin kualitas gitu loh. Tapi berarti mesti ada balance-nya, berapa orang yang ngerjain dan kualitasnya segini gitu loh. Iya kan, karena balik ke analogi restoran di gue. Iya. Kalau misalnya lu ke restoran pizza, lu ke restoran yang khusus bikin pizza akan lebih enak daripada restoran restoran yang ngejual semua jenis makanan gitu ya. Iya. Gitu. Ini lu fokus satu jenis, satu arah. Iya. Terus lu kualitasnya lu kencangin terus sampai bagus gitu ya. Betul. Benar. Berarti menurut lu apa harusnya kayak gitu? Iya, dan tapi gue bukan siapa-siapa sih. Yang opini aja nggak apa-apa. Opini aja. Kan lu kita suka loh beberapa anime dia, dan kita pengen ada nih anime dengan kualitas seperti ini terus keluar gitu loh. Gue nggak pengen sih jadi gue lihat anime favorit gue yang diadaptasi itu jadi bagus banget at the cost dari animatornya menangis darah sampai komplain, sampai kena health issues. Iya. Gue nggak pengen begitu loh. Karena kita udah lihat nih real nih beberapa anime di studio lain. Oke, kita kasih contoh aja ya. Ufotable. Ufotable cuman bikin Demon Slayer most of the time, 90% lah. Ya. Tapi karena dia cuman bikin Demon Slayer, lihat kualitasnya Demon Slayer. Kita ngomongin cerita kan emang udah dari adaptasi apa adanya. Tapi dari value yang dikasih selalu top notch kan, selalu memiliki standar yang sangat tinggi kan. Iya, benar. Gitu maksud gue. Kita lihat Wit deh. Wit juga jarang keluarin anime. Sekalinya keluarin anime, langsung boom. Trigger, Madhouse, Kyoto Animation. Iya sih. Gimana sih? Maksud gue kayak gue pernah sempat baca CEO Mappa bilang mereka pengen studio mereka
sebagus Kyoto Animation. Hmm. Tapi secara fundamental aja beda loh. Gimana Kyoto Animation bisa ngambil waktu buat masak satu anime dan memikirkan segala aspeknya, dan pas keluar nggak ada bilang oh ini sebenarnya belum kelar loh guys, tapi karena udah deadline jadi apa adanya gitu. Begini ya guys, terima ya gitu. Iya. Kayak gimana sih, maksudnya kayak berarti menurut kita sebaiknya Mappa jangan jadi food court lah ya. Iya kan, be the whole restaurant itself gitu. Jadi sebuah restoran, jangan jadi food courtnya. Betul. Tapi balik lagi ya, kualitas Mappa tetap bagus, kita nggak jelekin. Gua akuin mereka punya standar yang di era modern ini ya, menciptakan standar visual yang baru. Oke sih, bagus sih. Dan gue nggak bisa nyalain buat teman-teman yang nyalahin animatornya gara-gara wah di sini gambarnya kurang nih. Gimana? Gue nggak tahu, mungkin apa mereka sehari bikinnya 3 project sekaligus. Gila. Bangun pagi nyampe kelarin Jujutsu Kaisen, siangnya nyicil AOT nih, malamnya kerjaan Buchigiri. Malamnya harusnya malamnya dia bisa pulang tuh. Cuman harus kerjain Buchigiri. Terus ujung-ujungnya begitu nonton orang gak suka kan, kesian gak sih? Ini gue malam harusnya gue udah tidur, kalau minimal gue nongkrong sama teman, jadi gue mental gue sehat. Bikin anime kayak begini ya, bangke. Oke. Ya agak ironis kan rasanya kalau lu anime yang lu suka, yang bikin lu seneng, ternyata di balik itu ada banyak pekerja yang berdarah gitu loh, tanda kutip, buat bikin ini gitu. Iya. Karena tuh ya project yang bagus ini dikerjakan dengan ya hati yang senang juga lah gitu loh. Betul. Jadi untuk terakhir kalinya animator Mappa, kalian keren banget. Huge respect. Gue minta maaf, kalian harus melewati itu semua dan aduh ya, terima studio Mappa udahlah kasihan cowok. Itu kayak apa ya, kayak agak miris gitu ya, agak miris gitu ya. Iya, jadi gue jadi enggak senggan buat suka sama animenya karena ini yang bikin ini tidur berapa jam ya per hari ya. Jadi kepikiran itu ya. Iya. Bukan saya kayak nikmatin anime dong, jadi kayak mikir ya, anime ini keluar dari Mappa terus kayak aduh. Karena itu yang gue kerasain waktu nonton Sukuna Mahoraga yang baru. Aduh kasihan banget harus bikin kayak gini lagi. Bikin lagi basically kan. Iya. Waktu gue nonton apa ya? Nonton AOT. Buset, mereka harus ngegambar kayak gini dong barengan sama ngebikin Hell's Paradise. Damn. God damn. Lu pengen kan nonton kayak wah ini kerennya, mantep sih nih. Nah, gitu doang, paling gitu doang kan. Amazing banget. Amazing ya. Gak pengen kayak aduh mereka tidur gak ya kayak gitu. Mereka ketemu keluarganya enggak ya? Hebat banget. Gue pengen appreciate art karena itu yang mereka keluarkan, bukan karena mereka nge-sacrifice mental well-being mereka. Jadi ini buat ini juga ya, buat studio-studio lain, jangan dicontoh ya. Jangan dinormalisasi. Jangan dinormalisasikan ya. Ya kualitasnya tetap bagus, tapi ya jangan dipaksa kejar tayang gitulah. Iya. Kita nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa nggak kalau misalnya agak waktu beberapa lama nih, ya ini studio ini atau beberapa studio kayak udah lagi nggak ada anime baru aja gitu, teman lagi pengen bikin yang bagus. Iya, karena nggak apa-apa kan kayak gitu. Ada quotes kan. Ada quotes lagi. A delayed product is always good, but a rush one is never good. Oh, iya. And karena baik lagi quality over quantity. Betul. Gitu sih. Nah, jadi itu pesan dari kita ya. Dua orang bukan siapa-siapa ini ya. Yang nggak ngerti produksinya gimana atau gimana kehidupan di sana. Sotoy-sotoy aja. Iya, tapi ya, itu keresahan yang gimana. Iya. Tapi kalau misalnya animator udah speak up berarti udah ada masalah dong. Betul, sampai speak up. Orang Jepang loh. Lu pikir orang Jepang kan kayak udah gue kerja keras aja, gue suka kerjaan gue mau ngomong gue kerja keras. Ya udah aja kan, gak pernah ngeluh kan. Iya. Ini ngeluh. Jadi berarti udah pas parah apa? Orang Jepang kerja kalau udah ngeluh berarti parah dong. Oke, berarti valid ya kita. Betul. Oke, jadi ya udah gitu. Gimana guys? Nih menurut kalian nih. Kalian Mappa ya, gimana ya? Gimana ya kayak tadi sih sebenarnya sih. Kalau misalnya kalian ada opini tentang Mappa atau kayak kita pengen bahas coba tentang studio lain gitu kan. Tapi kayaknya gak ada yang bisa diomongin banyak sih tentang studio lain. Tahu kayak Bang bahas tentang portofolionya Studio Trigger dong gitu kan. Bahas portofolionya. Iya. Kita review portofolionya siapa kita.
Ya, kan gak banyak nih, kan banyak yang udah review anime, jarang review portofolio kan. Review studio ya. Oke, menarik. Oke, Ya ya, gimana gitu guys? sih. Boleh ya? Ya, oke. Pamit. Pamit ya. Oke, sip. Thank you yang udah nonton ya teman-teman. Say bye-bye. Bye-bye. Gimana Bucigiri? Jadi kalau pengen tahu guys, menurut gua Bucigiri apa? Nih nonton nih episodenya di sini nih. Ada nih 1 season loh semua Ada tuh. di sini. Tapi kalau mau pembahasan anime yang lebih bagus dari Bucigiri, ada juga nih Mana di tuh? sini. Di situ. Dan pasti banyak lagi anime-anime yang akan kita bahas. Jadi subscribe Subscribe. dulu, ya enggak? With this treasure.